Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Akademia dan pemirsa dimanapun berada, semoga senantiasa dalam kebaikan dan kesehatan. Amin. Pada episode kali ini saya menampilkan atau mengundang salah satu narasumber yang sebelumnya juga sudah pernah tampil. Tetapi dalam konteks ini kita akan membahas terkait dengan isu yang juga ramai di media sosial, Pak. Betul. Nah, kaitan dengan topik yang kita bahas, ya bisa dikatakan antara Jokowi, ijazah, dan kepalsuan, Pak. Tapi kita menjadikan itu sebagai trigger terkait dengan persoalan-persoalan yang banyak menyentuh mengenai kasus ijazah palsu. Ya, dan itu tidak hanya berkenan dengan konteks misalnya Jokowi saja, tapi juga bisa menyangkut mengenai banyak orang, baik di internal akademik sendiri maupun di luar dari konteks akademisi, ya. Dan itu menjadi pembicaraan yang sampai saat ini belum selesai itu, Pak. Nah, bagaimana Pak Hamka melihat fenomena terkait dengan isu politik yang sedang tren ini, ya, ketika dikaitkan antara Jokowi, ijazah, dan kepalsuan. Apakah suatu ijazah itu dianggap palsu hanya sekedar melihat bentuk secara fisiknya, atau juga bisa ditempuh atau bisa dikaji dari sisi pencapaian dalam mendapatkan ijazah itu? Misalnya proses yang ditempuh selama studi tidak memenuhi standar-standar akademik yang sah, tetapi ujung-ujungnya yang bersangkutan mendapatkan ijazah itu. Ya, apakah itu juga bisa disebut sebagai tanda petik, ya, sebagai ijazah palsu atau seperti apa, Pak? Oke, kita lihat dulu Indonesia lah ya, sejarahnya supaya kita mengerti objektif gitu, kenapa hal-hal seperti ini terjadi di Indonesia. Ya, oke. Jadi saya ingin memulai pembicaraan ini dengan mengetahui dulu apa arti pentingnya dunia pendidikan, dunia akademis bagi kemajuan sebuah bangsa. Jadi kalau saya boleh bercerita sedikit bahwa setelah Perang Dunia Kedua ada dua negara besar yang kita patut jadikan contoh, ya. Betapa setelah kalah perang Jerman di Eropa dan Jepang di Asia, kedua negara ini menjadi besar karena mereka serius di dalam dunia pendidikan. Artinya mereka menginvestasikan segenap sumber daya sehingga mereka hanya dalam waktu 2 tahun Jerman menjadi ekonomi terbesar di dunia, salah satu yang terbesar, di mana ketika kalah perang setelah Perang Dunia Kedua, di samping harus membayar biaya perang, tapi hanya dalam 20 tahun mereka mampu bangkit menjadi salah satu penguasa industri berat di dunia. Begitupun Jepang. Jepang juga sama, hanya dalam waktu 2 tahun, karena waktu itu kan Jepang sama Jerman kan satu aliansi dengan Italia. Hanya dalam waktu 20 tahun, mereka bangkit dari kekalahan perang, keterpurukan, dengan menginvestasikan sumber daya, resources mereka ke dunia pendidikan. Malah ada satu hal yang penting. Waktu itu Jepang kita kalah, Kaisar Hirohito itu memanggil panglima perangnya. Yang ditanya bukan jumlah prajurit yang masih hidup dan jumlah yang meninggal, tapi dia justru mempertanyakan pada panglima perangnya, berapa banyak guru atau dosen yang masih tersisa. Tersinggung lah. Tapi kan visinya kelihatan, panglima itu tersinggung karena ketidaktahuannya. Sementara panglima perang, Kaisar punya
visi, misi bagaimana bangkit dari kekalahan, dari kehancuran. Artinya dua negara ini serius gitu loh, mengurus pendidikan. Artinya semua resources dikerahkan untuk itu. Baik menciptakan undang-undang, infrastruktur, dan sumber daya manusia, dan lain-lainnya yang menyokong majunya pendidikan. Karena kita tahu bahwa negara Perang Dunia Kedua sebagai contoh Jerman dan Jepang itu maju karena investasi pendidikan dan mereka serius di dunia pendidikan. Nah, saya mulai dari ijazah palsu. Ini kan sebuah fenomena yang muncul terkait dengan pemimpin kita di masa lalu. Jelas kita harus objektif bahwa ini fenomena. Tapi pertanyaannya adalah, apakah satu-satunya masalah ijazah palsu hanya pada pemimpin kita yang sudah lalu? Saya kira banyak lah. Banyak, bukan beliau saja. Ini tidak sedang dalam posisi memanjakan pemimpin kita pada masa lalu. Tapi ini kan fenomena, dan fenomena ikut seperti seperti gunung es, gitu loh. Yang saya ingin sampaikan bahwa isu atau permasalahan ijazah palsu, saya kira ini sudah sesuatu yang sangat memuakkan buat publik. Sederhana sebenarnya. Jika saja pemimpin kita pada masa lalu bersedia mengeluarkan ijazahnya, selesai. Jadi itu dulu kalau untuk masalah itu. Dan kita harus objektif bahwa bukan hanya pemimpin kita yang lalu yang bermasalah tentang itu. Tapi itu sesuatu yang memang, mohon maaf, kalau itu betul, itu sangat memalukan buat kita. Artinya dunia pendidikan kita atau negara ini belum serius sekali untuk mengurusi dunia pendidikan. Apalagi bicara investasi di pendidikan untuk kemajuan bangsa dan negara. Dan kalau soal Pak Jokowi, saya kira kita harus objektif. Ini bukan lagi masalah dunia pendidikan semata-mata, tapi sudah berkaitan dengan masalah hukum, masalah budaya, masalah akibat hukum yang ditimbulkan. Udah kompleks masalahnya. Bagaimana menghentikan ini? Saya kira kalau kita berani, jujur, maka sebaiknya menurut saya Pak Jokowi segera mengeluarkan ijazah aslinya. Kalau memang asli. Kalau memang asli, supaya ini tidak berlarut-larut, karena maaf, energi kita tersedot untuk masalah ini. Buat apa kita mengurusi sesuatu yang menghabiskan energi tapi gunanya nggak terlalu banyak, gitu loh. Memang sih ini berkaitan bukan hanya masalah hukum, tapi juga etika. Terus juga masalah moral, masalah peradaban Indonesia mau dibawa kemana ini. Andaikan itu betul, itu kan artinya peradaban Indonesia sedang menuju sesuatu yang tidak baik, menuju kehancuran. Karena pemimpin tertingginya tidak memberikan contoh yang baik. Dengan catatan kalau memang itu palsu. Tapi untuk menghentikan isunya, sebaiknya kita minta Pak Jokowi dengan segala hormat, publikasikan, keluarkan ijazah asli itu dengan atau tanpa perintah pengadilan, agar energi kita tidak tersedot ke situ, karena berbagai masalah Indonesia yang berat-berat sedang kita hadapi, gitu. Nah, satu isu lagi berkaitan dengan Jokowi ijazah palsu, dan satu lagi apa? Jokowi ijazah palsu dan kepalsuan. Jelas sebuah kepalsuan apapun itu, apalagi di dunia pendidikan, sangat kita tidak tolerir. Masalahnya dunia pendidikan ini kalau belajar dari bangsa-bangsa yang ada di muka bumi ini, seluruh peradaban itu dibangun dari dunia pendidikan. Jadi sangat penting dan sangat tidak kita toleransi adanya kepalsuan di dunia itu, dunia pendidikan. Karena dunia pendidikan itu adalah sebuah taman Firdaus yang kita harus apa adanya,
sejujur-jujurnya, setransparan-transparannya, sehingga tidak ada kebohongan, kedustaan, kepalsuan di situ. Tapi saya yakin bahwa memang tidak hanya sekedar soal prosedur pendidikan, tapi juga hakikat pendidikan itu harus dibenahi untuk Indonesia, jika Indonesia mau maju ke depan. Jadi himbauan saya adalah segera akhiri ini dengan Jokowi mengeluarkan ijazah aslinya. Kasihanlah bangsa ini sudah tersandra oleh berbagai masalah berat, dan itu juga terkait dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Jokowi selama 10 tahun jadi presiden. Jadi yang terhormat Bapak Jokowi, dengan atau tanpa perintah pengadilan dikeluarkanlah ijazah itu, sehingga kita tidak tersedot energi kita hanya mengurusi soal-soal yang sebenarnya bisa diselesaikan secara praktis, tidak memakan energi, karena kita terlalu banyak mendapat masalah-masalah yang itu juga terkait dengan Pak Jokowi, dengan kebijakan-kebijakan beliau selama 10 tahun. Ya, kalau misal ada orang yang mempertanyakan atau mempermasalahkan, ngapain pula sih ngurusin ijazah Jokowi, kan begitu ya. Itu pasti ada pernyataan-pernyataan semacam itu. Dia sudah tidak lagi jadi presiden, ngapain diungkit-ungkit. Nah, kita kan melihatnya tidak sesederhana itu, Pak ya. Ini kaitan dengan tanggung jawab moral seorang pemimpin. Dan ketika itu menjadi hak publik untuk mengetahui sebuah informasi, apalagi kan beliau pejabat waktu itu. Dan ini berkenaan dengan keterbukaan informasi publik kan, Pak ya. Sehingga hal semacam itu seharusnya disikapi dengan dengan lebih bijak, bahwa memang undang-undang melindungi bagi warga negaranya untuk dapat mengetahui informasi-informasi yang memang berhak untuk diketahui, termasuk dalam konteks ini ijazahnya Pak Jokowi. Tadi Pak Hamka mengatakan, ya sudahlah, daripada kita menghabiskan energi untuk urusan semacam itu, ya Pak Jokowi sampaikan saja ijazahnya kepada publik, tanpa harus menunggu perintah dari pengadilan, kan begitu. Nah, harusnya kan memang tidak menjadi beban ya untuk bisa menyampaikan itu. Nah, pertanyaannya adalah kenapa ada semacam keengganan, bahkan bukan semacam keengganan menegaskan keengganan bahwa Pak Jokowi itu tidak mau menyampaikan kepada publik kecuali atas perintah pengadilan. Kenapa harus menunggu pengadilan dulu, Pak? Kira-kira seperti apa? Jadi begini, karena isu ini sudah bukan sekedar isu palsu atau tidaknya ijazah itu, tapi sudah melebar ke wilayah yang lain, terutama politik, hukum, dan terkait dengan produk-produk kebijakan Jokowi selaku ketika dia menjabat presiden selama 10 tahun. Ini sebuah fenomena yang sebenarnya jujur sebagai sebuah anak bangsa ini memalukan sebenarnya. Kita bicara pada dataran yang sangat elementer gitu ya. Ketika kita mempertanyakan keabsahan dari seorang mantan presiden atau pada saat dia menjabat presiden, apakah ijazahnya itu asli atau tidak? Nah, ini kita bisa tinjau dari berbagai aspek. Memang betul kalau dari aspek informasi kebijakan publik, harusnya Pak Jokowi dengan serta-merta mengeluarkan ijazahnya. Harusnya untuk menyelesaikan isu tentang polemik. Tapi karena Pak Jokowi tidak mau mengeluarkan ijazah, akhirnya ini berlarut-larut terus dan memakan energi, gitu loh. Belum lagi kalau kita bicara tentang bagaimana produk-produk kebijakan Jokowi yang juga banyak masalah. Bahkan kalau terkesan enggan untuk menyampaikan ke publik mengenai ijazahnya itu, menjadi kuat dugaan kalau ijazah itu menjadi palsu, kan? Ya, dugaan ya. Kita garis bawah ini. Kan menjadi lebih kuat dugaannya. Betul. Asumsinya adalah orang menjadi takut menyampaikan sesuatu karena berada dalam posisi yang salah. Betul. Tetapi menjadi mudah dipahami ketika orang berani menyampaikan sesuatu karena memang dia merasa benar, kan begitu. Betul. Itu asumsi yang umum dan wajar kita terima, kan betul. Begitu. Nah, ketika kita mengupayakan agar katakanlah ini tidak berlanjut secara terus-menerus dan ini menjadi konflik atau polemik yang tidak kondusif
ya bahkan kontraproduktif, harusnya Pak Jokowi sebagai mantan presiden, mantan orang yang pernah memimpin negara ini di posisi yang pertama, bahkan 2 periode, harusnya kan menunjukkan jiwa kepemimpinan yang lebih terbuka, ya, lebih bijaksana, sehingga ketika beliau menyikapi permasalahan-permasalahan semacam ini, itu menjadi lebih mudah untuk terselesaikan. Betul. Daripada membawa ke arah konflik polemik yang sampai saat ini belum terselesaikan. Dan ini kan juga kasus yang pernah disampaikan atau dimunculkan pada saat dia sebagai presiden kan, Pak. Betul. Artinya rentang waktunya kan sudah cukup lama, tapi sampai saat ini belum terselesaikan. Ya. Nah, bukankah seharusnya sebagai seorang mantan presiden, seorang pemimpin negara, ya, memberikan edukasi politik yang betul-betul bisa membuat kondisi di publik ini menjadi lebih tenang, damai. Kan harusnya begitu, Pak. Misalnya dengan cara menyampaikan kepada publik, ini ijazah saya, tanpa harus menunggu perintah pengadilan. Betul. Kalau itu kemudian dilakukan, lalu publik bisa melihat, terutama nanti melibatkan para pakar yang bisa mengidentifikasi apakah ini asli atau tidak, pada akhirnya nanti persoalan bisa dianggap selesai dan polemik juga bisa selesai, sehingga kita tidak lagi terjebak ke dalam konflik polemik yang sangat kontraproduktif ini. Iya. Kan begitu, Pak Syarul. Betul. Jadi menurut saya, ya memang kita harus akui ya, berbagai kekurangan dalam persoalan kepemimpinan Jokowi selaku presiden. Saya kira kepemimpinan pada era Jokowi selaku presiden perlu kita cermati, perlu kita kritisi. Apakah beliau memang layak? Pertama kan itu, punya kemampuan untuk memimpin bangsa sebesar ini. Itu dulu. Yang tahu saya, sirkulasi elit di Indonesia dari kacamata politik itu, kecuali pada saat zaman perjuangan kemerdekaan, itu biasanya berputar pada elit politik tertentu. Dan Jokowi tiba-tiba muncul sebagai sebuah fenomena. Dia muncul dengan sejumlah hal-hal yang perlu kita pertanyakan. Contoh, dari soal komunikasi politik. Jelas Jokowi adalah seseorang yang dimanja oleh berbagai komunikasi politik yang dimanjakan. Artinya apa? Ada sejumlah kekuatan politik yang memang menghendaki Jokowi menjadi pemimpin yang instan. Ya, instan dalam arti bahwa sebenarnya Jokowi itu bukan yang terbaik buat bangsa ini. Tapi karena politik itu cair dalam alam demokrasi, maka siapapun berhak dipilih dan memilih. Tapi saya yakin bahwa Jokowi adalah pemimpin yang lahir cukup instan, walaupun tidak instan banget. Artinya, secara proses, dia didukung oleh sebuah kekuatan yang memang sulit untuk ditolak oleh bangsa ini. Apalagi kekuatan itu mempunyai kaki-kaki di media yang membuat pencitraan itu jadi sedemikian heroik, ya, menjadi begitu masif, ya, begitu struktur, sistematis dan masif, sehingga seolah-olah waktu itu rakyat diarahkan untuk memilih beliau. Ya, ini dulu yang harus kita pahami. Ini yang paling menarik juga barangkali kan begini, Pak, ya. Kaitan dengan ijazah palsu yang menimpa Pak Jokowi, dalam arti bahwa dugaan ijazah palsu yang ditujukan kepada Jokowi itu kan mewakili dari banyak kasus yang terjadi di negeri ini. Dan bisa jadi juga melibatkan
banyak pejabat publik lain. Betul. Artinya Tidak hanya Jokowi. tidak hanya Jokowi. Nah, kita juga tidak boleh menutup mata bahwa ijazah palsu itu tidak hanya bisa dilihat dari bentuk fisik ijazahnya. Bisa juga kepalsuan suatu ijazah, kepalsuan tanda kutip suatu ijazah, bisa juga ditinjau dari proses dalam mendapatkan atau mencapai ijazah itu. Secara fisik ijazahnya asli, tetapi dalam menempuh upaya untuk mendapatkan ijazah itu, nah itu juga barangkali perlu dikritisi, karena kita melihat ada bahkan banyak fenomena-fenomena yang mengarah kepada upaya untuk mendapatkan ijazah asli tanda petik itu dengan menempuh cara-cara yang palsu. Tidak jujur ya? Tidak jujur, penuh rekayasa, penuh dengan intimidasi barangkali, kekuatan politik, kekuatan finansial, yang kemudian dengan segala sumber daya itu menyebabkan proses pencapaian ijazah itu menjadi palsu. Nah, pahamkah melihat fenomena itu dalam konteks budaya dan pendidikan kita seperti apa, Pak? Ya, kita harus jujur, isu yang Pak Sofyan katakan tadi itu sebagai sebuah bisik-bisik ya di dalam dunia pendidikan itu memang terjadi. Jadi memang mungkin saja ijazah seseorang itu asli, akan tapi ditempuh dari proses-proses yang tidak jujur, yang palsu. Dan saya kira fenomena itu sudah bisa diidentifikasi gitu ya, karena banyak kasus. Yang menarik kan gini sebenarnya, saya tidak tahu ya, kemarin saya juga berdiskusi dengan banyak orang bahwa sebenarnya kalau fenomena orang mendapatkan ijazah asli tapi dia tidak jujur, tidak menempuh prosedur yang sebagaimana mestinya, itu kan juga sama juga dengan palsu, kepalsuan juga. Jadi ini budaya politik, budaya pendidikan dan sistem pendidikan kita, baik itu infrastruktur, undang-undang, memang harus dibuat sendiri, Pak. Sehingga dunia pendidikan kita seperti mengaca pada Jepang dan Jerman tadi setelah Perang Dunia Kedua, mereka serius ngurus pendidikan karena mereka sadar investasi terpenting bagi kemajuan sebuah bangsa adalah dunia pendidikan. Jadi harus dibenahi. Ya, baik, saya kira itu. Terima kasih Pak Hamka. Sama-sama. Dan terima kasih juga Akademia, para pemirsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.